Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qaddimu amalakum bidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qaddimu amalakum bidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qaddimu amalakum bidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Ayuhal mustami'un rahimakum. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan kebahagiaan. Kita memerlukan kebahagiaan. Kita bangun di pagi hari, kita berangkat kerja untuk memperoleh kebahagiaan. Namun banyak sekali di antara kita manusia ini mencari kebahagiaan tapi bukan kebahagiaan yang kita dapatkan. Kenapa? Dikarenakan kebahagiaan yang kita cari bukanlah kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya pernah bersabda, "Sa'adatul mar'i arba'un." Kunci kebahagiaan itu terletak pada empat. Antakuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama, dia memperoleh istri yang salihah. Dia mempunyai istri yang salihah. Siapa istri yang salihah ini? Apakah mereka yang mempunyai paras wajah yang cantik? Belum tentu dia itu salihah. Apakah mereka wanita-wanita yang mempunyai harta yang banyak? Belum tentu mereka itu salihah. Namun siapa juga mereka yang saleh ini? Istri yang saleh adalah istri yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia siap berbakti kepada suaminya, tidak mau menjadi pimpinan dalam rumah tangganya, dan dia siap menjadi yang dipimpin dalam rumah tangga. Inilah istri yang saleh. Selalu tunduk kepada perintah suami dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seseorang laki-laki memperoleh istri yang salehah, dia sudah bahagia, dia sudah tentram hatinya, dia sudah gembira dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena istri yang saleh ini tidak perlu harta yang berlimpah. Karena istri yang saleh ini tidak perlu rumah yang bertingkat. Karena istri yang saleh ini tidak perlu mobil mewah. Yang dia perlu hanyalah bimbingan menuju keridhaan Allah, bimbingan menuju pintu surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istri yang saleh. Yang kedua, tempat terletaknya kebahagiaan wa auladuhu abrar. Dia memiliki anak yang saleh. Siapa anak yang saleh ini? Apakah anak-anak yang sanggup membangunkan rumah yang bertingkat kepada kita? Belum tentu. Apakah anak-anak yang sanggup membeli kepada kita mobil mewah? Belum tentu. Apakah anak yang sanggup memberikan kepada kita jutaan uang banyak? Belum tentu. Itu saleh dan saleh. Namun siapa anak yang saleh? Anak yang saleh adalah anak yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tua. Anak yang saleh ini adalah anak yang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah anak-anak yang saleh. Dikala orang tuanya meninggal menghadap sang ilahi, maka anak ini akan duduk di depan kepala orang tuanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani." Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa orang tuaku. Inilah ucapan yang keluar daripada mulut anak-anak yang saleh dan saleh. Maka bagi Allah tidak ada hijab untuk menutupi doa anak tersebut. Doanya akan selalu Allah bukakan pintu untuk dikabulkan. Doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu terijabah. Apa kehendak daripada anak yang saleh dan saleh ini? Maka selalu Allah kabulkan untuk orang tua. Kemudahan maka akan Allah kabulkan. Supaya orang tuanya dijauhkan daripada azab kubur, maka Allah akan kabulkan hal tersebut.
Ayuhal mustami'un rahimah, didiklah anak kita, ajarilah anak kita ilmu-ilmu agama, supaya anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak yang membawa berkah dan rahmat bagi kita sebagai seorang orang tua, anak yang membawa manfaat kepada kita, anak yang menolong kita dikala kita nanti di hari akhirat mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang saleh inilah yang datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk dalam surga, agar kita seorang orang tua memperoleh keampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini merengek-rengek, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masukkanlah orang tuaku ke dalam surga ya Allah, dikarenakan merekalah aku bisa mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Maka Allah akan mengijabahkan, akan mengabulkan permintaan anak ini di akhirat kelak dengan memasukkan kita dari dalam neraka menuju dalam surga. Luar biasa. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Kunci yang ketiga terletak pada wa khulafa'uhum minas shalihin. Kita mau bergabung dengan orang-orang yang saleh. Siapa orang yang saleh ini? Ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu, yaitu ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kata Nabi, ulama ini merupakan warisan para nabi. Jadi apapun yang dikatakan oleh ulama itu menjadi sebuah pedoman bagi kita pada hari ini. Janganlah sekali-kali kita mencaci ulama. Janganlah sekali-kali kita mencemooh ulama, menghina ulama. Bahkan menghina ulama itu merupakan dosa besar bagi kita. Karena dengan mereka lah kita dapat mengenal yang mana hak dan yang mana batil. Dengan mereka lah kita mendapatkan petunjuk yang benar. Kenapa? Karena mereka lah yang mengajari kita ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Mereka lah yang mengenalkan kepada kita yang mana yang hakikatnya guru, yang mana hakikatnya orang tua, apa hak-hak seorang anak kepada orang tuanya. Mereka lah yang mengajari kita semua. Maka hargailah ulama, maka takdimlah ulama, beri penghormatan, kemuliaan kepada mereka. Kenapa? Mereka lah yang mengajari kita terhadap ilmu-ilmu agama ini. Mereka lah yang telah mengajarkan kepada kita segala macam aspek-aspek kehidupan dalam menjalani keagamaan di muka bumi ini. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Kunci yang keempat itu terletak pada wariskuhu fi baladi. Dia memperoleh rezeki dalam negeri. Kita sudah berkeluarga, kita sudah mempunyai istri dan anak kita. Maka bila kita ingin bahagia, kita memperoleh rezeki dalam negeri kita. Tidak usah kita berangkat merantau ke negeri jiran untuk memperoleh sebongkah rezeki. Kita memada dengan apa yang ada di dalam negeri. Kita memperoleh rezeki dengan cara kita bekerja di negeri kita. Namun ada sebagian daripada kita merantau, kadang-kadang meninggalkan istri mereka di kampung, meninggalkan anak mereka di kampung. Ini tidak bahagia. Ini bukanlah kebahagiaan yang kita dapatkan kalau seperti ini. Tapi kebahagiaan di saat kita berkumpul dengan keluarga kita, bersatu dengan keluarga kita dalam satu atap. Di situ ada seorang istri, ada seorang suami, dan ada seorang anak. Disitulah terbentuk kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Maka empat hal inilah bila kita dapati, insya Allah kita akan bahagia dalam dunia ini. Sebelum kita dapati, maka raihlah tempat ini untuk kita selalu bahagia dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup di sini dulu pembahasan pada hari ini. Lebih dan kurang-kurang